Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan review HP LG G6. Ini adalah HP flagship atau kelas atas dari LG yang dirilis di tahun 2017. Apakah HP ini masih bisa dipakai sekarang? Dan bagaimana sejarah awal HP ini? Langsung saja kita mulai dari sejarahnya. Dulu, LG masih membuat HP atau smartphone sebelum akhirnya surrender dan pencet tombol di pengaturan. Dan LG G6 ini adalah salah satu dari HP LG tersebut. LG merilis HP LG G6 di awal tahun 2017 sebagai penerus dari LG G5. HP ini menjadi HP pertama dengan layar panjang atau full vision dengan aspek rasio 18:9. Alasan untuk pindah ke aspek rasio 18:9 ini untuk muat lebih banyak konten dan juga mengecilkan bezel. Setelah LG G6 ini rilis, banyak HP yang mengikuti jejak LG dan merilis HP 18:9 juga. Sayangnya, karena LG tidak kesabar dan malas menunggu, akhirnya HP ini masih menggunakan prosesor atau SoC flagship tahun lalu. Ini membuat HP ini performanya sama dengan flagship 2016 dan juga akhirnya kurang maksudnya kurang diminati oleh konsumen. Di tahun 2017 ada dua flagship yang dirilis menggunakan SoC tahun kemarin, yaitu LG G6 ini dan Sony Xperia XZS, yang kata Lord Awun kameranya setara DSLR. Salah satu alasannya karena Snapdragon 835 telat dan juga Samsung maksa biar Samsung yang pakai duluan. Akhirnya Sony dan LG terpaksa pakai Snapdragon 820 dan 821. Walaupun begitu, setidaknya LG masih tanggung jawab dan memberi HP ini update seperti layaknya flagship 2017. Dan HP ini dapat update 2 kali hingga Android 9 Pie. LG G6 juga memiliki fitur Smooth Dual Camera yang harusnya cuma ada di Snapdragon 835 ke atas. Dan juga mesin AI di LG G6 ini sudah diupdate, bahkan lebih update dari beberapa HP lain yang pakai Snapdragon 835 bahkan 845. Tidak seperti Sony yang hanya memberikan update ke Sony Xperia XZS cuma sekali saja hingga Android 8 Oreo. Sony pelit update soalnya. Di zamannya, HP ini bersaing dengan Sony Xperia XZS, Samsung Galaxy S8, iPhone 8, dan HP flagship keluaran 2017 lainnya. Saya mendapatkan HP ini dengan kondisi bekas batangan seharga 750.000. HP ini merupakan HP X resmi Indonesia dan juga dual SIM, bukan limbah Jepang. HP ini memiliki kondisi yang cukup baik, hanya saja backdoornya retak. Selain itu, HP ini juga tidak memiliki SIM tray. Tapi setelah HP-nya sampai, ternyata ada minus lainnya juga, yaitu baterainya yang cukup boros. HP ini sangat sulit dicari di pasaran karena memang kurang laku dan cukup digoreng karena salah satu fitur spesialnya yang bikin HP ini masih dicari sampai sekarang. Nanti saya akan bahas apa fitur spesial ini. Berikut adalah spesifikasi HP LG G6 Dual SIM yang pernah resmi di Indonesia. Untuk SoC, HP ini menggunakan Snapdragon 821. Ini adalah SoC flagship tahun 2016. SoC ini memiliki 4 buah core Kryo dengan 2 kecepatan berbeda. Ini adalah satu-satunya Kryo yang asli dan real, karena Kryo setelah ini hanya ganti nama dari ARM Cortex saja. Untuk GPU, HP ini menggunakan GPU Adreno 530 dengan kecepatan sekitar setengah teraflop, yang kurang lebih setara GPU-nya Nintendo Switch. Kalian bisa lihat review Nintendo Switch di channel saya. Untuk penyimpanan, HP ini memiliki RAM 4GB LPDDR4 dan juga internal 64GB UFS 2.0. Untuk layar, HP ini menggunakan layar berukuran 5.7 inch berjenis IPS dengan resolusi 2K atau 1440p. HP ini menggunakan aspek rasio panjang 18:9. Untuk kamera, HP ini memiliki 2 buah kamera belakang 13MP, yaitu kamera utama dengan OIS dan juga ultra wide. Untuk kamera depan, HP ini memiliki kamera 5MP. Untuk fitur lainnya, HP ini mendukung NFC, gyroscope asli, dan juga sertifikasi anti-air. Anti-air hanya berlaku kalau HP-nya masih rapat dan perawan. Untuk software, HP ini menggunakan LG UX 8 yang berbasis Android 9 Pie. UI HP ini cukup smooth dan enak dipakai. Untuk baterai, HP ini menggunakan baterai sebesar 3300 mAh. Baterai ini cukup boros karena prosesor dan juga layarnya. Selain itu, kapasitasnya juga cukup kecil. Di bagian atas ada mic sekunder dan lubang handset 3.5 mm. Lubang handset di HP ini sangat spesial dan nanti akan saya bahas kenapa di bagian multimedia. Di bagian kiri ada tombol volume atas dan bawah, tapi tidak ada doxley-nya.
Di bagian kanan ada SIM tray, sayangnya unit milik saya goib SIM tray-nya seperti mobil SMK. Di bagian bawah ada port USB Type-C 3.1 dan mikrofon. Dan port ini mendukung Quick Charge 3.0 18 watt. Di bagian belakang ada kamera 2 biji, flash, dan juga fingerprint. Abaikan retaknya, ini gak ngaruh kata penjual HP di FJB. Untuk build quality, HP ini cukup solid, dan terasa mahal dan premium. Belakangnya kaca dan pinggirannya aluminium. HP ini sedikit terlalu besar menurut saya, tapi masih enak dipegang. Untuk penggunaan sosmed dan juga daily, HP ini masih cukup baik dan lancar. Asalkan syaratnya satu, yaitu gak panas karena Snapdragon 821 ini penyakitan throttling. Performa HP ini masih cukup untuk sosmed ringan dan penggunaan daily rata-rata orang. Dan semua sosmed masih support di HP ini karena menggunakan versi Android yang cukup baru. Berikut adalah hasil tes performa bermain game di HP LG G6. Untuk Stumble Guys, HP ini lancar memainkan game tersebut karena ringan, seperti game tanpa pintu. Untuk Free Fire, sebelum main game ini jangan lupa pakai install dulu biar gak sakit mata. Najis banget layar 1440p dipakai nampilin grafik burik kayak gini. Untuk performa, ini masih sangat lancar di HP ini. Gak kaget sih, soalnya game ringan. Untuk Mobile Legends sih paling rame, ini agak kurang lancar karena masih kadang frame drop, terutama jika rame dan ngeluarin banyak skill. Buat serius main ML, ini tidak rekomen. Untuk PUBG Mobile di setting rata kiri agak kurang lancar karena sering stuttering dan frame drop. Tapi masih mending jika dibandingkan Redmi 4A yang sudah bener-bener unplayable banget. Singkatnya, tidak nyaman main PUBG Mobile di HP ini. Kalian bisa lihat review Redmi 4A di channel saya. Untuk Minecraft sebenarnya masih lancar, cuma rendernya lambat. Dan juga tidak support ledakin TNT banyak karena akan auto nge-lag brutal. Untuk game 4No ini bisa berjalan dan juga internalnya muat. Ini pertama kali saya review HP yang bisa main Genshin, tapi performanya ampas banget, nge-lag-nya luar binasa. Ini dikarenakan CPU quad-core di HP ini ketar-ketir gak kuat jalanin Genshin. Dan mungkin ini yang menjadi alasan kenapa Mihoto tidak jadi merilis Genshin di Nintendo Switch. Karena saya cuma tes performa aja dan gak mau mainin game yang fandomnya sampah, langsung aja saya uninstall gamenya. Untuk skor Antutu, HP ini mendapatkan skor 190.000. Skornya cukup tinggi dikarenakan ketolong dengan GPU-nya yang cukup baik. Namun CPU-nya terlalu ampas dan jadi beban. Untuk benchmark 3D Mark Slingshot Extreme, HP ini mendapatkan skor 2000. Untuk tes ketahanan performa atau throttling, HP ini jelek dan merah-merah semua alias throttlingnya brutal. Ini adalah penyebab utama kenapa HP ini kurang bagus untuk gaming, karena performanya sengaja ditahan karena Snapdragon 821 ini aslinya panas. Tapi sebenarnya throttling ini bisa diatasi dengan menggunakan pendingin HP. Multimedia adalah kelebihan utama dari HP ini menurut saya. Untuk kualitas layar, HP ini bagus banget. Layarnya jernih dan juga warnanya akurat dan bagus. Ini adalah HP dengan layar IPS terbaik yang pernah saya lihat. Karena HP ini layar IPS, black levelnya kurang jika dibandingkan OLED, tapi jauh lebih baik dibandingkan rata-rata layar IPS lainnya. Layar HP ini juga mendukung HDR dan juga Dolby Vision. Dan pastinya HP ini juga mendukung Widevine L1, jadi Netflix bisa HD. Untuk kualitas audio, ini adalah di mana HP ini memiliki fitur yang sangat spesial jarang ada di HP lain, yaitu Hi-Fi Quad DAC. Ini membuat keluaran suara yang dihasilkan HP ini sangat jernih dan enak. HP ini juga mendukung line out atau aux seperti BlackBerry K10, jadi kalau colok ampli tidak double amping.
Kalian bisa lihat review BlackBerry Q10 dan Z10 di channel saya. Untuk sound quality, menurut saya ini bagus banget, apalagi untuk sekelas HP. Namun, Hi-Fi Quad DAC ini akan kerasa banget saat kalian colok ampli atau pasang handset di atas 50 ohm. Saat dibandingkan dengan colok HP biasa, bassnya terasa lebih empuk dan dalam. Vokalnya terasa lebih wangi-wangi dan jernih. Dan juga treble-nya lebih smooth dan detail. Untuk arah suara, ini agak sedikit bright menurut kuping saya. Untuk power, HP ini cukup tinggi dan ini adalah satu-satunya HP yang bisa angkat headphone 250 ohm saya. Sayangnya, fitur Hi-Fi Quad DAC ini tidak ada di semua unit LG G6. Jadi sebelum membeli, pastikan dulu unit yang kalian beli itu ada Quad DAC-nya. Fitur ini juga hanya bisa dirasakan dengan handset yang berkualitas. Jadi kalau kalian colok handset konker pinggir jalan yang asbut dan merusak telinga, gak akan ada bedanya. Bakal sama-sama ampas suaranya. Untuk tes kualitas mic, berikut adalah hasil tesnya. Jadi gue lagi bingung nih, kosan gue udah nunggak dan ibu kosan dah nagih. Masalahnya, dari mana duitnya? Dari mana duitnya? Akhirnya gue kepikiran buat jual aset yang gue punya, yaitu grup Facebook. Ya udah gue jual grup Facebook gue ke admin slot. Lumayan duitnya bisa bayar kosan. Cuma hasil ngetag semua orang bisa bayar kos, hehe. Untuk kamera, berikut adalah hasil fotonya. Jika kalian mencari HP bekas untuk kebutuhan multimedia seperti nonton video dan dengerin musik, ini sangat worth it banget karena HP ini menawarkan pengalaman multimedia terbaik dengan layar 2K 1440p dan Hi-Fi Quad DAC. Sayangnya untuk daily dan gaming kurang saya rekomen karena performanya yang kurang dan juga baterainya yang agak boros. Selain itu, HP ini juga langka di pasaran. Jika kalian mencari HP bekas di harga yang sama untuk daily atau gaming yang lebih mudah didapat, saya lebih sarankan kalian membeli Xiaomi Redmi Note 5 atau Asus Zenfone Max Pro M1. Namun jika kalian butuh untuk multimedia, alternatifnya kalian bisa membeli Sony Xperia XZ1. Tapi kalau ada budget lebih, saya lebih sarankan lagi kalian ambil seri LG di atasnya seperti LG V30 atau LG G7 yang memiliki performa dan layar yang lebih bagus. LG G6 ini adalah HP flagship yang pertama kali menggunakan layar panjang atau full vision yang akhirnya diikuti oleh banyak HP. Sayangnya, HP ini terpaksa harus menggunakan SoC tahun sebelumnya dikarenakan keterlambatan dari pembuat SoC dan juga ada kompetitor yang memaksa untuk memakai SoC terbaru lebih dulu. Di tahun 2023, HP ini masih layak dipakai terutama untuk penggunaan multimedia. Namun sayangnya performa gamingnya kurang dikarenakan menggunakan SoC yang memiliki penyakitan throttling. Itu saja sekian dari video review ini. Maaf jika ada kesalahan, semoga video ini bermanfaat.